Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang aliran fire as there fire as we go and fire at school. Dalam artinya gerakan bebas atas dan bawah maupun hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran negisme lahirnya Friar pada tahun 1840 justru karena melihat kekurangan aliran negisme tak dapat memenuhi kebutuhan, tidak dapat mengatasi persoalan baru. Aliran ini yang Friar merupakan aliran bebas yang hukuman tidak dibuat oleh badan legislatif dan mengatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Jadi aliran ini dulu digunakan sebagai pengganti dari aliran legisme karena aliran legisme tidak cocok dan tidak bisa digunakan untuk sebagai hukum, dan diganti juga dengan aliran ini, aliran Friar maaf jika saya tidak bisa membuatkan jika ada salah dari kosakata bahasa. Maklum saya kurang dalam bahasa Jerman maupun Inggris. Aliran ini berbeda sekali dengan aliran legisme. Perbedaan hanya hakim dan pelaksana undang-undang. Jika legisme itu hakim tidak perlu digunakan, dan hakim legisme ini bisa digunakan. Legisme ini hakimnya adalah hakim ini hanya bisa menyempurnakan hukum. Maaf jika saya telah dikit. Aliran ini jika legisme hakim hanya melihat kepastian hukum, sedangkan yang kedua Friar hukum bebas ini hakim justru bisa menciptakan hukum dan bisa menentukannya dan juga bisa melaksanakan undang-undang atau tidak. Pemahaman di jurisprudensi dalam aliran ini sangat primer dan penguatan undang-undangnya sekunder. Artinya apa? Di dalam aliran Friar yang saya akan membahas ini, judulnya ini, bahwa hakim ini benar-benar menciptakan hukum atau judgment law, karena keputusan itu didasarkan keyakinan hakim. Berbeda legisme itu tidak bisa menciptakan hukum, namun dia pelaksanaan bisa diikuti, sehingga masih ada masalah-masalah yang ada di dalam hukum legisme. Yang kedua, hakim ini bisa lebih dinamis dan up to date karena sentiasa mengikuti perkembangan di dalam masyarakat. Berbeda dengan legisme tidak mengikuti update, sedangkan aliran Friar and Friar Wibegung atau Friar School ini bisa mengikuti perkembangan masyarakat, dan juga keputusannya juga bisa mengikuti dan juga bisa lebih dinamis. Kenapa? Karena hakim ini adalah hal yang mutlak bagi hukum. Jika hakim semena-mena dia tidak dinamis, maka dia akan selalu dikritik maupun protes. Maka hakim ini harus benar-benar dinamis dan lebih jujur, dan senantiasa dia harus mengikuti, tidak boleh memandang remeh keputusan rakyat atau pengembangan masyarakat, tapi dia harus mengikuti keadaan pengembangan masyarakat. Hukum dan saya majukan hakim ini, dia kebesaran hakim dia ini berdasarkan hukum yang terbentuk oleh peradilan. Karena bagi hakim ini
undang-undang dan kebiasaan sebagaimana itu hanya sarana untuk menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Artinya hakim ini jika berbeda legisme itu tidak konkret, sedangkan ini sangat begitu konkret, kasus-kasusnya begitu sulit, dan hukum undang-undang ini hanya sarana untuk apa? Sarana untuk digunakan dalam keputusan, sehingga hakim ini tidak boleh keputusan yang semena-mena dan tidak boleh mengeluarkan keputusan yang buat dia menyeleweng di dalam hukum ini. Sehingga apa? Sehingga hakim ini tidak boleh dalam sikap pasif dan dinamis, sedangkan hakim ini dia itu bertolak belakang. Hanya dia bertolak belakang dalam hukum violator atau hukum bebas ini. Dia hakim ini, pandangan mereka ini, dia mengikuti update masyarakat dibandingkan legisme, sedangkan ini dia mengikuti update dan gunaan sosial yang ada di masyarakat, sehingga dia update dan mengikuti perkembangan dan keadaan di masyarakat. Dan hukum bebas ini timbul karena masyarakat dia muncul karena ketimbulan masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat yang pengahak, sehingga kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dan hukum konkret itu bisa menjadi tradisi baik yang diajarkan oleh agama maupun dari istiadat. Artinya masyarakat ini membuat hukum bebas itu diciptakan berupa kebiasaan. Dulu di masyarakat ini menciptakan sebuah hukum, dia hanya menciptakan untuk adat maupun agama, sehingga masyarakat ini tidak bisa berkembang, sehingga tahun-tahun berikutnya berkembang dan mengeluarkan hukum bebas. Dan hukum bebas ini atau violator ini muncul pertama kali di Jerman pada abad 19 tahun 1840 oleh Hermann Kantorowicz Eugen, oleh 3 ilmuwan yang terpintar waktu itu melihat masyarakat, sehingga masyarakat waktu itu timbul kecemasan di mana dia melihat dan meneliti, mengikuti dan mengemukakan bahwa 3 ilmuwan ini ialah Hermann Kantorowicz, Eugen Ehrlich dan Oskar Bolow. Dia mengemukakan bahwa dia melihat, dia mengungkapkan di dalam buku-bukunya, di dalam karangan-karangan, dan yang pertama Der Kampf die Rechtswissenschaft, yang kedua Freiheitsempfindung und Freiheitswissenschaft, dan Gesetz und Rechtsrahmen. Aliran ini juga akibat buku-buku ini alirannya ini melaju negeri-negeri lain seperti negeri-negeri Eropa dan negeri-negeri Asia, sehingga muncul di negeri Belanda, lalu dianut oleh H. Hammerker, G.P. Fogg, Thomas Andre, and G. Hay Heymans. Dan tujuan dari hukum ini, tujuannya mereka bertiga ini untuk pertama membuat peradilan yang sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim, sehingga hakim bisa tidak terikat sehingga harus mengikuti keputusan. Emang saya mengatakan bahwa hakim tidak boleh semena-mena, tetapi juga diberi kebebasan, namun tidak boleh memberatkan masyarakat hukuman itu. Kenapa hukum ini hakim memberi keputusan berdasarkan undang-undang dan terdapat undang-undang. Berdasarkan undang-undang dia mengikuti hukum di hukum bebas ini, dia mengikuti undang-undang, dia baca undang, tapi dia harus menghati juga di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak mengikuti terikat undang-undang. Hanya perbedaannya dia jika hukum bebas dia tidak mengikuti undang-undang, sedangkan hukum legisme itu mengikuti undang-undang.
Artinya kita tidak boleh mengikat hakim dengan keputusan. Memang benar hakim masuk ke undang-undang, namun kita juga harus memberi hak kepada hakim tersebut sehingga dia bisa menghayati, sehingga membuktikan undang-undang itu terdapat ada kekurangan, maka kekurangan itu harus dilengkapi oleh hakim. Hakim pun harus bisa menghayati dan meneliti dan harus cermat dalam menganalisa keputusannya. Dan hakim ini, tujuan dari hukum bebas ini untuk melahirkan orang-orang yang bercita-cita keadilan. Sehingga keadilan tersebut sehingga orang yang mencipta keadilan ini jadi hakim. Hakim ini juga harus mempunyai rasa keadilan yang tinggi, tidak boleh semena-mena, harus memiliki rasa keadilan yang tinggi sehingga masyarakat bisa bahagia, sejahtera, dan senang. Sekian dari pembahasan saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.